Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dengan AMK 9 Channel. Kita melanjutkan belajar PLC Mitsubishi. Dan kali ini akan membahas function yang ke-42, yaitu function ENCO atau encode. Kita lihat di dalam instruction formatnya, function ini hanya bisa untuk operasional 16 bit. Jadi di sini tidak bisa untuk operasional 32 bit. Dan nanti untuk operasional 16 bit ini di dalam membuat instruksinya kita menggunakan function ENCO. Dan bisa juga menggunakan function ENCOP. Kemudian untuk simulasi nanti kita akan menggunakan data bit seperti yang dalam contoh ini, menggunakan data bit biner. Karena kalau kita lihat tipe datanya untuk function ENCO ini data tipe 16 bit biner untuk ketiga-tiganya. Dan sekarang kita buat programnya menggunakan GXWorks 2, klik 2 kali. Kita pilih project, klik new. Di sini kita setting, kita sesuaikan dengan tipe PLC yang kita gunakan, kemudian klik OK. Kita buat programnya, kita masukkan kontak normally open, addressnya M8000. Klik OK atau enter. Sekarang kita buat instruksinya, kita pilih F8, diklik. Di sini ketik enco spasi M0 spasi D100 spasi K4. Klik OK atau enter. Kemudian kita fungsikan input M0 ini untuk mengaktifkan output PLC. Kita buat instruksinya, kita pilih kontak normally open, addressnya M0. Ini input pertama. M0 ini mengaktifkan output Y0. Kemudian berikutnya M1 mengaktifkan output Y1. Kemudian M2 mengaktifkan output Y2. M3 mengaktifkan output Y3. M4 mengaktifkan output Y4. M5 mengaktifkan output Y5. Jadi sebagai contoh hanya sampai M5 saya menggunakan inputnya ini. Kemudian untuk input data M0 kita menggunakan instruksi increment. Kita buat tombol startnya, kita pilih kontak normally open yang ada tanda panah ke atas. Ini untuk up, addressnya X3. Instruksinya kita pilih F8, ketik INC spasi K1 M0. Klik OK atau enter. Sekarang kita simulasi, klik compile, klik build, klik start stop simulation. Kita tunggu prosesnya, close. Sekarang kita berada di simulator. Sebelum simulasi dimulai, perlu teman-teman ketahui bahwa function enco ini hanya bisa untuk operasional 16 bit.
Jadi kalau untuk operasional 16 bit itu ada 16 bit data biner. Dimulai dari bit 0, bit 1, bit 2 sampai dengan bit yang ke-15. Jadi untuk membaca urutan bit itu kita mulai dari kanan, dari bit 0, bit 1, bit 2 sampai dengan bit yang ke-15. Ini untuk satu channel M0. Dan di sini kita lihat untuk bit 0 itu diwakili oleh M0, bit 1 diwakili oleh M1, bit 2 diwakili oleh M2 sampai dengan bit yang ke-15 diwakili oleh M15. Jadi address M0, M1 sampai dengan M15 ini bisa kita fungsikan untuk mengaktifkan atau menghidupkan output PLC. Kemudian dari 16 bit ini sama dengan 4 digit data desimal. Kita lihat digit 1 itu bit 0, bit 1, bit 2, dan bit 3. Digit kedua bit 4, bit 5, bit 6, dan bit 7. Digit 3 bit 8, bit 9, bit 10, dan bit 11. Digit keempat bit 12, bit 13, bit 14, dan bit 15. Sekarang kita simulasi, kita tekan tombol X3. Ini untuk input data K1M0. Ini input data untuk M0. Kita lihat. Jadi kalau kita input data untuk M0, saat M0 ini desimal 1, menunjuk desimal 1. Jadi dari desimal 1 di channel M0 ini terbaca oleh channel D100. Kemudian kita input data untuk channel M0. Saat channel M0 desimal 2, maka channel D100 membaca sebagai desimal 1. Saat channel M0 ini desimal 3, channel D100 tidak membaca, artinya diabaikan. Saat channel M0 desimal 4, maka terbaca oleh D100 ini sebagai desimal 2. Saat channel M0 ini desimal 5, diabaikan oleh channel D100 sampai desimal 6, desimal 7, desimal 8, baru terbaca sebagai desimal 3. Jadi channel D100 ini hanya bisa membaca dari data atau dari pergerakan data channel M0 itu bit-bit yang sudah mempunyai ketetapan biner, yaitu 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, dan seterusnya. Ini yang bisa dibaca oleh channel D100. Selain angka itu diabaikan. Kemudian untuk data channel M0 ini kalau saya tekan terus sampai angka 15, kemudian kembali ke 0, ini hanya menggunakan 1 digit. Karena di sini kita hanya menggunakan K1. Jadi K1 M0 ini artinya channel M0 digit pertama. Jadi supaya kita bisa menggunakan digit 2, digit 3, dan digit 4, kita ketik di sini yang di input data ini K4M0. Kalau kita ketik K2M0, maka di sini menggunakan data digit 1 dan digit 2. Kalau di sini saya ketik K3M0, maka menggunakan digit 1, digit 2, dan digit 3. Maka di sini nanti kita coba,
kita ketik K4M0 supaya bisa menggunakan digit 1, digit 2, digit 3, dan digit 4. Sekarang kita keluar dari simulasi dulu, kita kembali ke GXbox 2. Masuk ke editing, pilih F2. Di sini yang kita ganti, klik 2 kali. Jadi K4M0. Kemudian kita klik compile, klik build, klik start stop simulation. Tunggu prosesnya. Klik close. Sekarang kita kembali ke simulator. Di sini kita sudah menggunakan input data untuk M0 yaitu K4, K4M0. Artinya sudah bisa menggunakan sampai digit keempat. Sekarang kita tekan tombol X3. Tombol X3 ini yang ditampilkan di dalam simulator untuk input data channel M0. Kita input data untuk channel M0 sampai desimal 15 untuk digit 1 sudah bisa masuk ke digit 2 desimal 16. Desimal 18 ini juga diabaikan oleh channel D100, tidak terbaca sampai nanti desimal 32 baru terbaca nanti. Desimal 32 terbaca sebagai desimal 5. Artinya desimal 32 ini ketetapan biner dari bit 5. Kita tekan terus. Jadi kalau kita tekan terus input data untuk channel M0 ini nanti diabaikan terus oleh channel D100, tidak terbaca sampai desimal 64 baru terbaca. Desimal 64 terbaca oleh channel D100 sebagai desimal 6. Desimal 6 kalau kita baca di dalam bilangan biner ini 0110. Jadi membaca hasil konversi dari kiri ke kanan. Kalau satu digit dimulai dari bit 3, bit 2, bit 1, dan bit 0. Jadi terbaca 0110. Ini untuk desimal 6. Yang off, yang mati dibaca 0. Yang on, yang hidup dibaca 1. Kalau kita tekan terus, ini sampai desimal 128. Nanti diabaikan terus ini oleh channel di 100. Artinya tidak terbaca sampai desimal 128. Kita lihat sekarang channel M0 desimal 128. Terbaca oleh channel D100 sebagai desimal 7. Artinya bahwa desimal 128 ini adalah ketetapan biner dari bit 7. Kan kalau kita tekan terus, nanti angka-angka ini diabaikan oleh channel D100 sampai desimal 256. Kita lihat channel M0 desimal 256 terbaca oleh channel D100 sebagai desimal 8. Jadi artinya desimal 256 itu adalah ketetapan biner dari bit yang ke-8. Kalau kita tekan terus nanti sampai
512 baru terbaca. Sebelum itu tetap angka-angka ini diabaikan oleh channel D100. Kalau kita menggunakan K4 ini nanti hanya satu channel, artinya 16 bit, cuma channel M0. Kalau di sini kita menggunakan K8 maka nanti bisa sampai 256 bit. Atau kalau kita menggunakan address input bisa sampai M256. Tapi sebagai contoh di sini saya hanya menampilkan 3 channel, M0, M16 dan channel M32 sampai dengan M47. Ini hanya sebagai contoh untuk pembelajaran. Jadi teman-teman nanti silakan dikembangkan sendiri. Menggunakan K8 bisa mencapai sampai dengan address input M256. Demikian teman-teman untuk video kali ini. Jadi ini hanya sebagai contoh untuk pembelajaran dan silahkan teman-teman dikembangkan sendiri. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.